Pak Bupati. Ya. Sekarang ini udah berapa lama sih? 1,5 tahun? 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun 2 bulan. Oke. Ya. Kalau 2 tahun 9 bulan itu 2 arti bulan. 2 tahun 2 bulan itu dari dulu yang dibayangkan Pak, aku 2 tahun ini harus mencapai ini. Oke. Ini ada COVID, mungkin tidak akan bisa tercapai betul. 100%. Tapi paling tidak selama 2 tahun itu yang bisa dibanggakan. Oh, aku alhamdulillah lah ini bisa berhasil mencapai ini. Apa? Oh, gitu ya. Jadi gini, saya juga terima kasih ya sama teman-teman OPD yang kemudian kami ajak untuk membuat legasi. Tidak hanya saya, tetapi saya selalu memotivasi sama teman-teman. Jangan sampai you besok pensiun itu nyesel. Nyesel apa? Ketika diberi amanah untuk menjabat, ditakdirkan Tuhan untuk menjabat tidak berbuat apa-apa. Ya, alhamdulillah ya, sekarang ini kemudian kita sudah punya mall layanan publik. Ya, kalau di Karsidenan Madiun yang pertama lah. Ya. Oh, di Karsidenan itu pertama. Ya. Mall layanan ya, mall layanan. Dan mall layanan itu unik, Mas Arief. Mall layanan kita itu kalau orang lain misalkan di Surabaya gedungnya tersendiri, kita enggak. Saya anti mainstream ya, terus terang aja gitu ya. Karena begini, suatu saat saya main-main ke Pasar Baru, pedagangnya menangis, Pak Bupati, di sini sepi sekarang. Saya terus terang begitu itu langsung nggak bisa tidur malam hari gitu. Saya sebagai Bupati baru kemudian ini gimana supaya ramai? Karena apa? Karena kita Mas Arief sekarang ini suka tidak suka mana pasar tradisional yang ramai. Ya. Karena dengan era digital ini kan gitu. Nah, oleh sebab itu saya kemudian berpikir pasti ada cara. Tapi saya yakin Mas Arief, setiap punya niat baik itu pasti ada cara. Ya, punya cara. Bayangkan saya waktu itu dilantik 24 September. Otomatis APBD tahun 2020, 2029 sudah diketok kan? Ya. Jadi harus menjalankan yang itu. Menjalankan yang tidak. Tapi kan saya tidak kurang akal gitu ya. Karena apa? Jadi pemimpin itu pengalaman saya tidak boleh momentum itu hilang. Ya. Begitu kita jadi pemimpin, itu pasti rakyat itu nunggu. Perubahannya apa sih? Gitu. Ya, pasti itu. Dan rakyat tidak mau tahu ya bahwa APBD itu sudah dikeanukan ini, tidak mau tahu. Nggak bisa dijelaskan. Ini aku meminta jatah dulu nih. Nggak bisa. Nah, hanya kita aja cara kita. Nah, oke, ada satu persoalan, kita ini pasar sepi. Yang kedua, saya dihadapkan pada bayangkan antri KTP itu subuh Mas Arief, sandalnya yang helmnya yang antri, mapnya antri, ngantek dikasih rafia dan sebagainya. Ini tidak benar ini. Ini tidak benar, layanan kayak gini tidak benar. Nah, oleh sebab itulah kemudian saya rapat, saya putuskan kita harus membuat layanan publik. Terus kemudian tempatnya di mana Pak? Kita nggak ada anggaran. Gitu. Itu tadi, niat baik itu pasti Tuhan menunjukkan jalan. Gitu. Setelah saya main di di Pasar Baru tadi, di Waduli kalau bahasa Jawa, di Waduli itu. Kemudian saya jalan ke atas, loh lantai 2 kosong. Oh, di pasar itu? Iya, lantai 2 itu kosong, separuh ada isinya, separuh kosong. Terus kemudian ini punyanya siapa? Ini dikontrak orang Pak. Berapa tahun? 25 tahun. Mati aku gitu ya. Hanya untuk mainan sepi ya. Atasnya untuk kelelawar gitu ya. Saya lihat itu untuk tempat mainan anak gitu. Nah, waktu rapat kemudian ada yang nyeletuk bahwa kepala BPKAD ya. Pak, tempat mainan itu akhir tahun ini habis. Alhamdulillah. Karena apa? Coba bayangkan Mas Arief. Yang ngontrak itu begitu baiknya. Kita tidak punya dokumen. Saya jadi bupati, dia itu datang, Pak, kontrak saya habis. Kita tidak punya dokumen. Berarti itu jalan tadi. Jalan dari niat baik. Iya.
Coba bayangkan gitu ya. Oleh sebab itu kemudian saya tahu, lah ini aja dipakai. Nah, terus kemudian setelah konsultasi ke pusat, nggak boleh. Wong mall kok di pasar, gitu. Terus saya bilang sama teman-teman, saya bilang gini, udah, saya sambil berkelakar. Kelakar saya sebenarnya, nggak diakui pusat, nggak apa-apa, yang penting diakui rakyat saya. Nek nggak boleh pakai mall layanan publik ya seperti pukul itu, bukan empat mata, bukan mall. Di pasar. Di pasar, saya katakan gitu ya. Nah, dan uangnya dari mana Pak? Gini, Kominfo tahun 2019 buat apa saya tanya? Ini Pak untuk jaringan ini, jaringannya itu anggarannya pindah ke sini. Perhubungan apa? Buat parkirnya perbaiki itu tempat itu. Indak apa? Untuk ini Pak, rehabnya sekarang rehab itu. Jadi rame-rame sih pasarnya. Akhirnya jadi. Ya, jadi kebanggaan masyarakat Magetan sekarang. Insya Allah nanti segera diresmikan oleh Pak Menpan. Pasti ramai juga ramai. Karena saya ngitung ya, karena saya ngitung satu hari itu yang memperpanjang SIM berapa. Nanti tahun ini polisi kita belikan alatnya di situ. Kita belikan. Nah, kemudian kalau itu nanti perpanjangan SIM nanti juga ada tahun 2021 ini, saya yakin sehari itu bisa 700 orang. Ya, semua layanan di situ. Semua layanan. Apa saja? Berarti SIM, KTP, ya, perizinan semua, sampai perbankan, sampai imigrasi. Ya. Imigrasi aja saya ada di situ. Loh, memang ada imigrasi ya di Magetan? Ada di Madiun. Di Madiun di Caruban, terlalu jauh kan. Kemudian saya minta untuk buka di ini. Ya, kadang-kadang saya punya rumus Pak. Rumus itu biasanya orang yang nggak punya duit itu lebih kreatif. Betul. Saya suatu saat memimpin perusahaan milik pemerintah juga, nggak punya duit. Nah, tapi kemudian kita pengen punya mimpi besar seperti jenengan lah. Kalau kita di tempat sesuatu kudu harus meninggalkan legacy. Legacy itu yang bisa dilihat orang. Oh, paling tidak, kalaupun kita tidak diakui, kita sendiri kalau lewat situ, oh itu loh, aku gawe iki lah, gitu kan. Itu kebanggaan tersendiri. Nah, ya tadi kalau saya mesin karena miskin nggak punya duit ya, ini barang kecil, tiba-tiba bisa saya jadikan hotel yang istimewa, yang seperti itulah yang hotelnya dibutuhkan. Beliau ini juga seperti ini. Ada dua yang barangkali karena disambatin pedagang pasar sepi, kemudian melahirkan inovasi, membuat mall pelayanan publik. Tapi di pasar tradisional. Di pasar tradisional dapatnya dua. Satu akan meramaikan pasar. Jadi hitungannya berapa ya kalau sehari 700 orang? 700 itu hanya dari mall. Belum pasarnya. Belum pasarnya. Nah, itu pasti nanti akan begini. Siapa misalnya anaknya ngurus KTP di situ, diantar bapaknya, anaknya nunggu di situ misalnya. Berapa menit sih sekarang bikin KTP di situ? Oh, cepat Mas. Cepat. Malah kita ADM ya. Magetan adalah Anjungan Dukcapil Mandiri ADM pertama kali di Indonesia. Oh iya. Itu yang yang pertama kali ada inovasi itu ya. Itu sebelum mall ini. Iya, bersama dengan mall. Oh. Dan ini insya Allah ya sebetulnya pasar baru akhirnya kita rehab tahun 2021 ini sebetulnya kita targetkan selesai. Tapi karena kena COVID, kena refocusing, akhirnya mundur. Jadi pasar barunya sekarang kita sulap, Mas Arief. Bayangkan Magetan ini mallnya kan tidak ada. Memang sengaja saya malah berterima kasih ya. Nah, pasar baru ini kita ubah menjadi seperti mall. Tangga berjalan aja tidak ada. Makanya sekarang saya pasang tangga berjalan. Gitu. Dan ngerasa nih wong Magetan numpak eskalator. Lah, kita ini kan orang desa, jadi kan tahu bagaimana rasanya mendapat sesuatu yang modern gitu.